Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga beras masih mahal, antrean warga penerima bansos beras Rabu pagi meluber di depan kantor pos Cimahi hingga ke jalan. Polisi menetapkan WNA Amerika Serikat yang membunuh mertuanya sendiri di Kota Banjar sebagai tersangka. Petugas BNN menangkap 4 orang yang mencoba menyelundupkan 7 kg narkoba jenis sabu dalam mesin pendingin udara bus antar kota antar provinsi ke Kota Bandung. Buron selama 2 pekan akibat mengeroyok seorang remaja hingga nyaris buta. 3 anggota geng motor di Purwakarta ditangkap polisi. 1 tersangka ditembak polisi saat penangkapan. Romi, 1 dari 3 pemuda anggota geng motor GBR, ditembak anggota Satreskrim Polres Purwakarta saat ditangkap. Selain Romi, polisi juga menangkap tersangka Joko dan Novian. Ketiganya ditangkap di tempat berbeda di Karawang setelah buron selama lebih dari 2 pekan. Mereka ditangkap karena mengendarai sepeda motor dari Karawang ke Purwakarta dengan membawa senjata tajam, lalu membuat keonaran sepanjang jalan dengan menggesekkan senjata tajam yang dibawa ke aspal, hingga menakuti pengguna jalan lainnya. Ya, posisinya saya lagi menuju pulang, Pak, lalu dikejar berhenti, kejadian, udah itu. Kemudian posisi kamu, apa yang kamu lakukan terhadap korban? Tidak tahu apa-apa, Pak, langsung turun. Begitu turun, karena dia nyamperin, udah saya lakukan, Pak. Jadi yang bersangkutan ini tidak tahu persis, artinya melakukan pembacokan secara membabi buta. Gitu. Dan mabok, Pak. Gitu ya. Nah, pada saat itu kamu dalam kondisi minuman keras? Ya, Pak. Warga yang kesal sempat mencoba menegur, namun tersangka yang dalam kondisi mabuk malah akhirnya terlibat duel dengan warga. Akibatnya, seorang remaja di bawah umur mengalami luka parah di bagian mata dan wajah hingga nyaris buta. Sehingga pada saat duel, si korban dibacok dengan senjata yang saya pegang ke arah hidung, melintang sampai dengan pipi ke bawah. Lukanya sangat dalam sehingga yang bersangkutan pada saat itu dilarikan ke rumah sakit. Alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Informasi terakhir dari tim medis 30% penglihatannya itu terganggu. Maaf, tinggal 30%. Akibat perbuatan ketiganya, tersangka dijerat pasal berlapis, Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80 ayat 2, serta pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 dan 9 tahun penjara. Samsun Nursyah melaporkan dari Purwakarta. Polisi akhirnya menetapkan seorang WNA Amerika Serikat sebagai tersangka pembunuhan mertuanya sendiri di Kota Banjar. Keluarga sempat mempermasalahkan tidak ditahannya tersangka saat dilaporkan melakukan perusakan rumah korban 2 hari sebelum pembunuhan terjadi. Inilah kondisi beberapa saat setelah kejadian pembunuhan Agus Sopian oleh menantunya sendiri, seorang warga negara Amerika Serikat. Istri korban, Ponia Siti Roma, meluapkan kemarahannya terhadap polisi. Bahkan sempat melontarkan anggapan bahwa polisi menerima dolar. Kemarahan dilontarkan karena beberapa hari sebelumnya ia telah melaporkan menantunya ke polisi setelah mengamuk dan merusak perabotan rumahnya tanggal 15 September lalu. Ia menganggap jika polisi langsung menahan atur sang menantu, maka pembunuhan tidak akan terjadi. Polres Kota Banjar mengaku tidak menahan atur saat kejadian perusakan dilaporkan karena ancaman hukumannya hanya 2 tahun. Sedangkan syarat penahanan seorang pelaku kejahatan adalah ancaman hukuman 5 tahun. Meski diakui juga perilaku tersangka yang kerap mengamuk membahayakan keluarga korban.
Polisi hanya berkirim surat ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia jika ada warga negaranya yang bermasalah dengan hukum, namun belum menjadikan Arthur sebagai tersangka. Sedang hasil pemeriksaan polisi terhadap Arthur Leadweller mengaku bahwa kemarahan terhadap korban muncul setelah sang mertua berinisiatif membersihkan kandang kambing dan memotong rumput halaman rumah tersangka yang dianggap sebagai campur tangan korban pada keluarga tersangka. Sejak itulah tersangka 3 kali merusak rumah korban dan puncaknya menganiaya mertua sendiri hingga meninggal dunia. Dan ini pun sudah kita proses, tersangka sendiri sudah kita amankan, sudah kita pemeriksaan. Hari ini kita sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan kita lagi melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Kalau motifnya sendiri apa sih Pak itu Pak? Untuk motif yang kita lakukan pemeriksaan dari awal, bahwasanya yang bersangkutan merasa korban ikut campur tangan dalam keluarganya. Ya, saya melihat ada suatu kemarahan daripada korban sendiri. Ya, kalau dalam pemeriksaan sementara dia akui, tapi kan kita harus tetap dibuktikan dengan surat-surat yang ada. Kita kan harus mendalami pertanyaan juga sama Interpol. Tersangka Arthur dikenal tetangganya selama ini lebih suka menyendiri sambil berternak dan bertani. Istri Arthur kini meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah saudaranya. Kalau pelaku itu cuma ada di rumah tiap hari, tiap malam juga ada di rumah. Itu pekerjaannya tani, itu di belakang rumah. Penyidik menjerat Arthur menggunakan pasal 340 KUHP, yaitu melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Karena Arthur mendatangi korban dengan membawa pisau yang diambil dari mobil dan menyerang pelaku secara mendadak. Mengenai kemungkinan deportasi tersangka, polisi menyerahkan kewenangan sepenuhnya ke pihak imigrasi. Polisi juga telah memberitahukan ke Dubes Amerika jika ada warga negaranya yang terlibat pembunuhan. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. 10 kg ganja ditemukan di pekarangan rumah warga di kawasan Lembang, Bandung Barat. Dari penemuan barang haram itu, polisi menangkap 4 tersangka yang masuk jaringan pengedar ganja di Bandung Raya. Rumah warga di Lembang, Kabupaten Bandung Barat digeledah petugas. Penghuni rumah bingung saat tim Sat Narkoba Polres Cimahi menggeledah salah satu tas milik Wahyu Budiono. Namun penggeledahan ini tak membuahkan hasil. Ternyata narkotika jenis ganja yang diincar petugas disimpan Wahyu di kebun samping rumah. Disinilah polisi menemukan 10 paket ganja dengan berat masing-masing 1 kg. Terungkapnya tempat penyimpanan paket ganja ini dari pengedar narkoba bernama Jalaluddin yang menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional. Dari hasil penyidikan, 10 kg ganja didapatkan dari Medan. Selain Wahyu, polisi juga menangkap Haki Yudi, Taufik, dan Maman Durrahman. Keempatnya adalah jaringan pengedar ganja di daerah Bandung Raya. Dan ganja tersebut disimpan di kebun saudara WB. Dari pengakuan keempat tersangka, barang tersebut didapat dari Medan. Bus antar kota, antar provinsi. Di mana setelah kami lakukan penyelidikan ternyata barang tersebut untuk mengelabui petugas, barang ini dititipkan di bus dan di atasnya itu ditutup dengan ikan asin. Demikian. Modus para tersangka bisa membawa ganja dari Medan menuju Lembang dengan membungkus narkotika itu dengan ikan asin, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Namun aksi keempatnya terbongkar. Kini mereka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Polisi juga memburu pelaku lain dalam jaringan asal Medan. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Yang ada di Kota Bandung. 4 pengedar narkotika jenis sabu-sabu di Kota Bandung akhirnya diringkus. Dari tangan tersangka disita 7 kg sabu-sabu yang diselundupkan lewat mesin pendingin bus antar kota antar provinsi.
Bus antar kota antar provinsi tujuan Banda Aceh Bandung jadi sasaran operasi Badan Narkotika Nasional. Bus ini sudah diikuti dari Aceh hingga akhirnya dihentikan petugas saat berada di rest area kilometer 19, ruas tol Cikampek, Kabupaten Bekasi. Dugaan bus membawa narkotika jenis sabu-sabu pun terbukti setelah bus digeledah. Dengan apik, pelaku menyembunyikan sabu-sabu ini di dalam mesin pendingin bus agar tidak mudah terlacak. Peristiwa pada pertengahan Juli ini menangkap 2 supir dan 3 kondektur bus. Setelah penyelidikan berjalan, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka penyelundupan 7 kg sabu-sabu yang diduga berasal dari sindikat di Aceh dan Pekanbaru. Seluruh barang bukti berupa 7,602 kg sabu-sabu rencananya akan diserahkan kepada penadah di Kota Bandung. Dari hasil pengungkapan ini kita sudah indikasi bahwa ini berasal dari daerah Sumatera, khususnya sebagian dari Aceh, ada juga yang dari Riau. Itu menggunakan transportasi bus ya dari Aceh menuju ke Bandung melalui Merak. Kita juga anggota kita sudah taruh di sana untuk mengikuti, membuntuti sampai betul-betul kita yakin inilah bis yang diduga membawa barang sabu tersebut. Dan kemudian di wilayah kita, begitu masuk di wilayah Jawa Barat, maka kita lakukan penggeledahan. Dan awalnya mengalami kesulitan karena mereka menaruhnya betul-betul tersembunyi, sulit dideteksi. Ternyata ada di atas blower AC di sini. Dan ditemukan kurang lebih 7 kilo, 7.000 gram. Yang satu, ini ada 2 kasus narkotika. Yang kedua, mereka kirim juga dari Sumatera juga. Kita tangkap di Jalan Soekarno-Hatta. Karena telah diproses di meja hijau dengan hukuman 12 tahun penjara, barang bukti 7 kg sabu-sabu dimusnahkan dengan mesin pembakar di kantor BNN Provinsi Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.